Selamat sore sahabat Revenetik, kembali di segmen Ngopi with Revenetik. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu perempuan cantik, kawan kita Arnia. Selamat datang Arnia. Iya, terima kasih Mas. Hai, perkenalkan nama aku Arnia. Aku kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Yogyakarta, dan selebihnya aku sebagai sampingan sih barista di salah satu coffee shop di Jogja juga. Oke, berarti sekarang sedang liburan ya Kak Arnia? Iya, liburan semester. Oh, liburan semester. Nah, kita akan kulik-kulik sedikit ya pengalaman Kak Arnia selama di Yogyakarta dan bekerja sebagai penyeduh kopi, sebagai barista. Mungkin sebelum jauh sampai ke situ, kita akan pengen tahu dulu nih, Kak Arnia tuh tinggalnya di mana di Jambi itu, terus kecilnya di mana, terus gimana ceritanya sampai jadinya terbang ke Yogyakarta kuliah. Aku lahir di Kampung Laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Aku besar di sana. Sekolah sampai SMP, SMP-nya aku pindah ke Tungkal. Terus kenapa bisa ke Jogja? Karena abangku yang pertama itu tuh alumni UII Jogja. Nah, dan setiap beliau balik selalu cerita tentang Jogja, kayak Jogja tuh gini. Mungkin ada sedikit kedoktrinnya, tapi dia tidak pernah untuk apa ya, kayak nggak pernah nyuruh ke Jogja juga. Iya, kamu harus dulu enggak. Cuman kayak aku pengen ke Jogja nih, kayak jadi dari kecil beda aku sama abangku tuh 10 tahun gitu. Nah, jadi kayak dari kecil tuh impian aku kayak aku harus ke Jogja nih, aku harus pergi di Jogja nih, dan alhamdulillah tahun 2022 aku kuliah di Jogja, berangkat ke Jogja. Bisa disebutkan kuliah di mana? Nggak apa-apa. Aku kuliah di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Mercubuana. Iya. Oke, teman-teman yang Mercubuana kali aja ada yang kenal anak satu ini. Bisa di komen. Kita take over shortcut aja. Gimana ceritanya bisa tertarik ke kopi? Ya karena abangku juga, yang dari abang yang pertama kan beliau buka kedai kopi dari tahun 2018 itu kan. Terus abangku pernah bilang kayak, kamu itu Arnia masih masih sekolah di aku masih SMA, itu kelas SMA kelas 3, tapi semester 1 belum tamat tuh, 2018 kan. Ya kayak abangku bilang nih, kayak abang jualan kopi, mas kamu gak suka kopi? Ya deh, aku kopi pertama kali yang aku coba itu americano, dan kayak enak nih gitu. Di warung abang itu ya? Ya, di kedai abangku. Oke. Oke, next. Setelah itu kan baru perkenalan awal tuh. Kemudian sampai jadi ngebar segala macam. Apa pernah ngebar juga di warung abangnya? Kalau ngebar untuk orang lain enggak, tapi kalau buatku sendiri ya, kayak aku nyeduh buat aku sendiri ya. Tapi kalau misalnya kayak aku nyeduhin buat orang lain itu aku di Jogja. Oke. Setelah bekerja ya? Ya, bukan bekerja sih, itu jatuhnya nggak kerja, soalnya kan aku nggak digaji tuh, kayak cuman aku kenal sama pemilik. Magang, bisa dibilang magang? Nggak juga sih. Bantu-bantu. Iya, bantu-bantu. Kayak aku kenal sama pemilik kedainya gitu, nah temanku atau ownernya deket denganku gitu, nah ya udah ngebar di sana, ya udah. Oke. Sekarang beneran sudah kerja atau masih magang nih? Sekarang udah kerja, udah dibayar gitu. Nah, kita belum sampai ke situ ya, bertahap nih. Oke, boleh. Dari pertama udah tertarik belajar nyeduh di warung kopi abang. Apa yang menarik bagi Arnia dari kopi itu sebenarnya dibanding banyak kan minuman lain ya sebenarnya? Menurutku lebih misterius ya, maksudnya kayak kenapa aku bilang misterius, kayak setiap orang itu pasti beda-beda rasanya, walaupun dengan metode yang sama, tapi pasti beda rasa gitu. Nah, sama juga dengan masak sih, kayak gitu kan, sama resep, tapi kalau misalnya orangnya beda yang masak, beda juga rasanya.
kalau lagi habis sedih rasanya pun lain ya. Iya, terus kayak aku nggak tahu ya, entah mungkin karena aku masih terlalu minim ilmunya, tapi terkadang kalau misalnya aku buat kopi moodku nggak bagus, ya nggak enak juga, itu aku heran. Ya, Jadi kalau kayak kejatuhan air mata, jadi asin. iya lagi, bener lagi, itu sih. Misterius, masa itu doang? eh Semisterius itukah si kopi tadi? es aku nggak tahu ya kenapa aku bisa sesuka itu sama kopi gitu. Nah, karena ya mungkin juga dibilang rasanya unik ya, maksudnya kayak yang kata orang, "Ah, kopi itu pahit segala macam gini 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 gini." Lah, ternyata yang aku coba nggak pahit loh. Maksudnya kayak rasa pahit tuh enggak gitu loh. Enggak semua kopi itu pahit, ada juga Iya. rasa kayak berry-nya, fruity-nya. Kalau sekarang Arnia udah bisa beda-bedakan rasa itu? Atau rasa-rasa umum? Kayaknya aku masih rasa-rasa umum deh, soalnya ilmu aku masih cetek nih, Mas. Ajarin dong, Bu. Situ namanya sepuh. Ajarin dong. Rasa yang tertinggal, Aduh, iya lagi. rasa yang pernah ada. Apalagi itu. Nggak tahu nih aku nih. Kayak, aduh. Akhirnya punya kesempatan untuk selain cuman nyeduh di warung kopi abang sendiri, itu banyak nggak ngasih insight ilmu? Banyak banget. Ketika misalkan Arnia kan pindah ke Jogja, Heeh. basically-nya dari warung abang tadi, Iya. banyak nggak? Berpengaruh banget, banyak sih menurutku. Walaupun kayak aku harus ngulik-ngulik gitu. Nah, Harus belajar sendiri. ya, belajar sendiri. Itulah mungkin ada rasa penyesalan. Kenapa waktu pas di Pas kedai ada mentornya, ada mentornya, ada wadahnya, kayak kamu tuh menyanyiakan itu gitu loh. Dan aku sadar banget waktu pas aku di Jogja gitu. Tapi mungkin kalau ya ada plus minusnya lah. Mungkin kalau misalnya aku udah belajar di situ, mungkin aku nggak dapat nih kayak pengalaman-pengalaman baru yang aku dapetin sebelum aku belajar gitu, kayak teman-teman gitu. Banyak sih aku belajar dari mungkin ke kedai ke kedai gitu, teman ke teman. Komunitas ya. Dibilang komunitas iya, tapi mungkin aku lebih ke kedai per kedai sih. Kayak aku ngopi, bebas aja gitu. ya aku ngopi nih di sini, aku tanya nih gimana nih bisa kayak gini kayak gini kayak gini. Ya udahlah. Jadi pendekar dong? Enggak dong. Pendekar kan kita sama-sama murid yang mau belajar ke pendekar. Iya, kan maksudnya kan nggak tahu apa-apa toh, daripada kayak mas gini sok tahu, kan nggak enak toh. Iya. Kita mah cuma apa tuh, cuma seupil gitu yang datang dari kampung gitu. Oke. Di mana di Jogja yang sekarang kerja? Aku di kedai Ruang Waktu. Ruang Waktu di daerah Ringgold Barat. Kalau misalnya anak Jogja yang nonton, di belakang kampus Unisa. Unisa apa tuh? Universitas Asia. Oh, Asia. Iya. Stikes ya. Sekarang universitas ya? Sekarang universitas. Oke. Rame nggak? Kedainya tuh termasuk segmen apa tuh? Kedai komunitas kah, atau kedai kopi, atau yang coffee shop sih, itu lebih ke coffee shop, dan di situ market kita anak kampus. Anak-anak dari kampus Asia tadi. Iya, tapi ada juga beberapa mereka yang pesen kopi manualan gitu. Berarti jual manualan juga? Iya, manualan. Gimana perbedaannya dari kampung, ada warung kopi, ada pasarnya, dan setelah di Jogja tuh, Arnia bisa nggak menjelaskan beda-beda pasarnya tuh? Eksposurnya tuh? Pasar yang gimana nih? Penikmat kopinya. Oh, kalau di sana, di sana kalau di kedaiku kan masih kurang, karena mereka masih kalau kopi apa dulu nih, yang best espresso atau yang filteran. Kalau misalnya filteran itu di tempatku emang masuk kurang. Masih sedikit. Mungkin bisa dibilang 5%. Sisanya tuh 5%. Sisanya best espresso. Terus 30% itu best espresso. Terus yang 15%-nya itu non kopi yang kayak coklat, terus apa gitu, sisanya tea. Kayak lemon tea, lazy tea gitu. Di Jogja kan komunitas kopinya banyak sekali tuh. Banyak ya. Iya, banyak sekali kan.
Gimana Arnia ngelihat secara komunitas di Jogja dibandingkan ya di Jambi lah, Aku atau kalau di Jambi sempat ngalami nggak eksposur komunitas di Jambi nggak? enggak tuh, enggak Nggak ada terlalu tuh. ya? Tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya di Jogja, kalau komunitas aku belum ketemu. Tapi kalau perkedai Oh, belum main ke komunitas. belum main tuh aku ke komunitas, aku baru kedai perkedai kan baru ini kan, baru juga di Jogja baru mau 2 tahun, nggak lama kok. 2 tahun lama dong. Cukup lah jalan-jalan. Tapi kan Jogja nggak sekecil itu, yang kayak aku harus ya belum. Apa yang banyak betul dipelajari di Jogja itu dalam hal kopi tadi? Dalam hal hospitality mereka sih mas, Gimana? service mereka kayak kan lagi di Jogja tuh lagi marak-maraknya slow bar. Ah, Lagi kan dulu emang udah ada, cuma kan sekarang lagi naik-naiknya slow bar nih lagi. Pokoknya lagi inilah semua orang tuh pada FOMO sama slow bar. Karena mungkin customer langsung interaksi nih sama baristanya biasanya. sejak kapan itu slow bar naik lagi tuh? Aku nggak tahu, terus tuh kayak yang aku tahu ya, yang baru aku itu mungkin baru-baru tahunya apa malu, baru-baru naik ke slow bar. Jadi kayak apa namanya, customer nih biasanya kan kalau misalnya kita pesen kayak mas pesen ini dong gini-gini ya, mereka langsung pulang kan, mereka langsung duduk. Kalau di tempat-tempat slow bar tuh enggak, mereka bisa berinteraksi sama baristanya kayak cerita apapun itu, kayak cerita tentang ya apapun itulah, bukan tentang kopi aja gitu loh. Tentang Jadi kerjaan, ya bisa tentang hidup mereka, bisa tentang cinta mereka juga bisa. tentang mantan. Boleh juga ya? Iya bisa kan apapun, everything gitu loh, mereka menceritakan itu di meja bar itu gitu. Nah makanya mungkin aku kepikiran kayak aku pengen nih punya kedai kopi tapi dia bertema slow bar gitu loh. Ada kepikiran pengen bikin? Kepikiran banget, malah kayak aduh aku pengen nih, makanya mungkin kayak sekarang nih mulai survive lah. Oke. Jadi kayak mungkin Mulai nabung lah ya. mulai nabung Kan nih, alat kopi mahal ya. nabung ilmu, nabung wawasan gitu, nabung uang. Ya. Back to kampus. Arnia kuliah di Mercubuana jurusan apa? Aku psikolog. Psikologi. Kenapa ngambil psikologi? Mungkin karena nggak kalah asik ya kalau dibilang suka ya. Tapi mungkin itu pilihanku ya, karena aku pilih jurusan itu sudah tahun kayak yang bener-bener aku harus jadi psikolog gitu. Ya karena aku suka juga berinteraksi sama orang. Suka ngobrol, dengar cerita. Iya, suka ngobrol, suka dengar cerita gitu. Nah ya walaupun kadang aku juga suka cerita gitu sama. Dan juga menurutku psikolog itu penting karena apa ya, bukan, aku nggak bisa bilang tanpa psikolog ya, cuman dengan bantuan psikolog para pasien yang menderita mental health itu bisa terbantu gitu loh, dengan bisa bisa membuat mereka lebih bermakna aja sih menurutku. Karena sangat-sangat mental health itu memang benar-benar sangat berpengaruh bagi kehidupan. Ya. Kopi ini termasuk berpengaruh ke mental health nggak? Mood ya, buat mood naik. Ngeboost mood ya. Mood booster. Iya, mood booster kan buat mood naik. Tapi kan tergantung orang kan, kayak nggak tahu ya, kalau aku pribadi kalau mood aku jelek, aku mau ngopi nih di mana gitu. Nah, bisa. Nah, itu sugesti aja atau memang ada pengaruh benar setelah minum kopi itu? Aku nggak tahu ya sugesti apa enggak, tapi mood aku naik gitu lah. Karena mungkin aku emang suka kopi. Oke. Apalagi ya? Hobinya apa? Hobi Arnia apa? Aku jalan-jalan mungkin ya. Yang jalan-jalan yang gimana? Ini kebanyakan jenis jalan-jalan nih. Aku kebetulan kan Travelnetic fokusnya sebenarnya jalan-jalan. Ya. Ada jalan-jalan pakai sepeda, pakai motor, backpackeran naik gunung, ada ke pantai. Ada yang trail running tuh, lari tektok naik gunung tuh kan capek banget tuh. Itu iya sih ya. Yang model apa nih jalan-jalannya? Aku mungkin suka mengunjungi tempat-tempat baru ya. Ya. Aku suka kayak gitu. Mungkin karena aku suka dengan budaya-budaya. Budaya suka kayak gitu. Pas dong di Jogja tuh.
Pas banget. Sudah ke keraton. Kan dekat itu. Karena mungkin gini ya, Mas. Mungkin karena aku nggak ada, dibilang nggak ada temen, tapi aku ngopi sendiri terus gitu. Nah, mungkin belum sempat aja sih, niatnya belum kumpul gitu. Tapi kalau misalnya, ya sih, sayang banget ya. Tapi alhamdulillah kayak aku selalu dapat cerita gitu loh dengan anak-anak Jogja Tulen gitu. Banyak nggak anak-anak di Jogja? Kan banyak sekali memang komunitas, memang kota wisata juga, terus destinasi wisata hampir di seluruh seantero Jogja ya. Yang ngopi di memang banyak komunitas berjalan nggak? Kalau yang Slobar ya, ada beberapa dari mereka dari luar yang emang mampir buat ke Slobar itu gitu. Nah, oh ada ya? Ada. Memang wisatawan dari luar. Banyak. Kebetulan nyangkut di situ tuh. Kalau enggak tuh memang dia tujuannya buat ke sana, banyak. Oh banyak yang begitu juga. Banyak, kayak contohnya darat ditutur gitu. Ruang apa tadi? Aku ruang waktu. Ruang waktu. Ruang dan waktu. Berat sih. Iya sih. Aku juga. Terus selain hobi jalan-jalan, nonton kali ya. Nonton apa? Korea? Film, berbagai macam film aku nonton. Apa genre-nya apa? Semuanya aku suka. Action? Suka. Anime aku nonton. Dan horor? Nonton. Drakor aku nonton. Kretek sudah nonton? Sudah. Gadis Kretek udah. Gadis Kretek. Ya. Enak sih di Jogja, banyak warnet juga buat nonton kan. Kayaknya mungkin dulu pakai warnet ya, kalau sekarang udah enggak ya? Enggak dong. Udah beda zaman kan. sorry. Ketinggalan lagi kita. Sekarang kayak gimana? Ya, mungkin sekarang mereka lebih pakai aplikasi ya. Netflix. Langsung lewat HP-nya sendiri-sendiri. Udah berubah ya, nggak pakai flash lagi nontonnya? Enggak tuh, saya nyedot film tuh di warnet? Enggak. Workspace di Jogja gimana sekarang? Workspace? Coffee yang temanya workspace, tempat untuk kerja, bawa laptop segala macam. Banyak loh Mas sekarang. Bertambah ya? Banyak banget. Kayak apalagi di daerah Seturan ya. Kayak aku bukannya melebih-lebihkan atau hiperbola, cuman tuh kayak 5 langkah tuh udah ada kafe gitu loh. Masuk gang-gang kecil pun udah ada kafe. Iya dong, kita cah Seturan nih. Iya, cah Seturan SCBD kan sekarang namanya. Oh gitu ya. Dulu belum. Iya, anak-anak hedon di sana tuh. Seturan itu di Kecamatan Condong Catur. Itu memang daerah Sleman yang termasuk daerah hiburan ya. Dan banyak kampus di situ. Iya kan, apalagi banyak kampus deket-deket itu kayak 5 langkah tuh udah. Iya. 2 kafe 24 jam udah ada, udah banyak. Banyak sekali ya. Banyak banget tuh. Gimana Arnia ngelihat sebagai barista aja nih tapi ya, bukan sebagai owner. Persaingan antar kafe itu ketat banget nggak di Jogja? Banget sih, banget. Bisa dijelaskan kayak gimana tuh? Mungkin aku bukannya untuk apa-apa ya, kan sekarang tuh apa-apa pasti kita mau yang estetik, kayak Instagramable. Nah jadi kayak mungkin yang buat kafe ramai itu juga tempatnya juga harus kayak ini Instagramable banget nih, cocok banget kalau kita foto ini kece banget nih, kayak gitu. Mereka tuh lebih mengutamakan fasilitas daripada rasa. Apa? Tempat mengutamakan visual tadi. Visualnya daripada kenyamanannya juga. Ya, daripada rasa kopinya. Masa sih? Ya, yang aku tahu ya, yang kebanyakan. Tapi aku nggak tahu ya. Tapi itu nggak semua kok. Nggak semua customer kayak gitu. Ada juga beberapa customer yang datang ke tempat itu memang dia nyari rasa gitu loh. Yang kayak aku kesini bukan karena FOMO nih, aku kesini emang aku nyari kopi gitu ya. Aku memang nyari sesuatu yang bisa memuaskan hasratku gitu loh. Ini sebagai kita lihat insight dari Arnia yang di Jogja. Di Jogja banyak kopi Jambi termasuk enggak? Termasuk populer enggak? Yang kerinci ya? Yang kerinci. Lumayan sih. Mudah didapatkan di kafe-kafe. Aku jarang dapat kerinci.
di sana. Di sana paling banyak tuh Gayo, Temanggung, Kalau Kintamani. Temanggung nih yang robusta apa Arabica? Arabica dong. Kan Arabica buat juga. ini. Tapi ada juga robusta yang salah satu roastery yang aku tahu mereka pakai apa namanya? Robustanya Temanggung, tapi buat base espresso. Buat base espresso. Gitu sih. Liburnya nih sampai kapan? Aku insya Allah bulan 2, Mas. Mau ngapain aja di Jambi ini soal kopi lah ya. Aduh. Kalau yang lain bisa ngapain? Pribadi lah. Banyak banget lagi. Kayak aku tuh pengen apa ya? Pengen mengenal deh. Soalnya kan salah satu bin di Jambi itu termasuk paling banyak bisnya kan, macam-macam bisnya, jenisnya kan banyak banget. Udah ada semua kan tiganya, lengkap ya. Jadi kayak sayang banget gitu aku nggak tahu itu tentang daerahku. Masa daerah orang tahu, aku nggak tahu daerahku sendiri. Kan lucu. Pernah ditanyain begitu sama konsumen atau sama siapa di Jogja? Enggak pernah. Cuman kemarin aku ada ketemu nih sama salah satu anak Jambi yang kemarin ada acara di film kan, acara film di Yogyakarta. Terus aku samperin dan main, kita cerita lah. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba lari ke kopi kan. Dan kamu tahu, dia bilang kayak gini, kamu tahu nggak nih ya, Jambi itu adalah salah satu kota yang ini provinsi. Ya, provinsi jenis kopinya paling banyak katanya. Aku kaget dong. Hah, serius Mas? Aku bilang kayak gitu. Iya katanya. Tertohok dong sebagai orang Jambi ya. Kayak aduh, aku malu banget lagi. Tapi alhamdulillah dia orang Jambi. Iya. Itu sih kayak parah sih kamu ya gitu kan. Kamu loh suka kopi, kamu nggak tahu. Ya gimana? Aku cuma tahu ada Liberica doang. Aku bilang kayak gitu. Ada robusta banyak juga. Di Kerinci, robusta, ya, Arabica. Itulah sayang banget kan. Berarti pengen mengeksplorasi kembali ya kopi di Jambi. Pengen banget nih. Nah, aku juga kemarin tuh diajakin ke Kerinci, tapi nggak tahu. Insya Allah lah. Rencananya apa ya? Mau bikin warung kopi sendiri itu seperti apa? Kalau aku tuh pengen temanya slow bar sih, santai. Kan ada lagi tuh segmentasinya slow bar yang gimana? Apakah temanya khusus perempuan atau? Enggak, aku slow bar, tapi memang dia filteran. Vintage atau yang gimana? Lebih ke vintage sih, soalnya aku suka hal-hal yang berbau vintage. Oke. Apa lagi ya? Nanti kita potong aja nih. Aku bingung. Ada yang mau ditanyain? Tanya balik. Kayak nggak tahu sih. Aku mungkin kayak Mas kan ini ya punya juga kebun kopi kan yang tadi aku pengen nih main buat kesana, kayak aku pengen juga dia belajar gimana sih cara manen kopi gitu. Nah kan ada proses pasca panennya gimana gitu. Nah, aku mau nanya nih, setelah kamu di Jogja nih, ya kan? Keringnya enggak sih ya? Dipotong kan? Setelah kamu di Jogja kan, dalam hospitality-nya kan karena kamu perlu jelasin tuh kopinya asalnya dari mana segala macem. Ada nggak rasa pengen belajar mengenal ke hulu, mengenal ke kebun segala macam itu? Pengen dong, pengen banget. Kan sebelum aku berangkat ke Jogja, kan pernah ke kebun kopi dulu kan, kebun kopinya Mas. Ya. Yang kemarin kita ada project buat video itu. Nah, aku pengen tuh ke kebun. Kalau kemarin kan cuma Nana tuh sebagai ya konten kreator lah kita bilang ya. Doang kan. Yang nggak tahu. Setelah jadi barista tuh lebih pengennya ke arah apanya? Pengen sih, aku pengen tahu nih cara buat manennya gimana, pasca panennya, terus kita ngerostingnya. Terus biar bisa jadi beans gitu loh. Pengen tuh. Basic knowledge itu, pengetahuan tentang hulu itu menurut Arnia penting nggak sih buat barista atau penyeduh kopi atau siapapun yang di front office-nya itu? Menurut aku penting sih, soalnya biar kita bisa ini juga nggak sih Mas, biar kita bisa tahu nih cara nyeduhnya gimana.
Ya, Nah, kayak asal usul ya. biar bisa nih kalau Hani nih diseduhnya gimana, kalau natural gimana, kalau wash gimana, gitu kan? Yang aku pelajari di sana gitu. Di Jogja banyak ketemu pendekar nggak? Atau Aku, sudah habis zaman-zaman pendekar itu? aku nggak tahu ya pendekar. Tapi kayaknya zaman yang aku datang, aku nggak tahu nih pendekar yang gimana nih. Berarti orangnya baik-baik lah semua ya. Ada nggak yang sempat konsumen ini sampai bikin nangis Nggak barista? nggak sih aku nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kayak alhamdulillah kayak ketemu nih sama kedai kopi yang aku sana tuh selalu belajar gitu loh kayak, Mas, ini kurangnya apa ya? Esnya dapat nggak ya? Ini bodinya tebal nggak ya? Ininya apa Itu ya? jadi lebihnya ke sharing ya. Kita lebih ke sharing Ya sih. bukan saling menyudutkan ya. Enggak Oh sih. ini nggak enak nih, kamu pasti begini-begini, nggak kayak gitu ya. Enggak sih. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Kompetisi pernah ikut nggak di Jogja? Aku tuh, Atau ada tertarik nggak mau ikut kompetisi? aku sempat ditawarin kompetisi sama temenku. Dia pernah bilang dia nawarin kayak, kamu ikut kompetisi aja nih katanya. Nah, kalau misalnya masalah sponsor nanti aku yang sponsorin karena dia punya brand sendiri, buat Beans tuh brand sendiri gitu. Nah, tapi aku merasa minder gitu loh, Mas. Belum pede ya. Aku belum pede, kayak masih nggak bisa. Tapi kan banyak jenis. Kalau di Jogja kan cukup banyak tuh kompetisinya, nggak semuanya untuk profesional kan. Iya, ada yang, iya dia bilang, kamu tuh nggak usah kayak gitu, katanya bilang kayak gitu. Kamu tuh ikut antar ini aja, kecamatan aja. Misalkan gitu. kompetisi barista antar kampung tuh tarkam. Dia bilang, iya dia bilang Ada kayak ya gitu. tarkam di sana. Iya, ada kok yang antar kecamatan kayak gitu kan. Aku gitu. bilang kayak, aduh aku masih ini ya, masih kayak, masih ngerasa kecil aja gitu loh Mas. Aduh, masih belum. Yang penting Untuk uji mental kan, ngelatih servis juga, public speaking juga tuh bisa kan. iya, fun battle lah itu. Iya deh, aku juga nih. Cup tester itu gampang tuh. Enggak Cup gampang tester sih. susah tahu. Dimarah teman-teman katanya dibilang gampang-gampangin. Susah itu cup tester itu. Susah cup tester itu harus hafal, sensorinya harus tajam banget kan. Berarti nanti setelah misalkan balik lagi ke Jogja, rasa ingin untuk mengupgrade pengetahuan. Ada misalkan mau ikut pelatihan nih, mau certified misalkan jadi barista apa gitu. Kayaknya aku kalau misalnya mau bikin certified kayaknya nanti dulu deh. Kayak gini loh Mas, aku lebih suka belajar tuh dari kedai ke kedai. Mungkin juga tambah ilmu, kita juga tambah teman kan. Enak banget tuh kayak gitu. Oke. Kalau sekarang di sana nggak mesti ya, untuk kerja itu nggak ditanyain kamu lulusan mana gitu, certified-nya. Oh enggak sih, yang penting tuh kita ada pengalaman kerjanya, kita tahu apa dunia kopi gimana, F&B gimana. Oke. Itu sih. Bagi teman-teman yang di Jambi, misalkan tiba-tiba misalkan ada punya perjalanan kayak ini ya juga tiba-tiba ke Jambi, mungkin nggak dia mendaftar atau ke warung-warung kopi untuk supaya dapat kerja kan, supaya survive juga di Jogja. Mungkin sih ada, temenku ada. Masih banyak warung kopi baru buka ya? Banyak, sering. Itu tuh tiap hari selalu ada buka lowongan kerja buat barista. Banyak ya berarti pangsa-pasarnya. Banyak, tapi dia ada batasan usia nggak? 28 sih biasanya. Aduh, nggak bisa lagi saya daftar dong. Keduluan lahir soalnya. Kita beda zaman kayaknya Mas. Ya sih itu. Tiap hari kok. Atau ada privilege antara perempuan atau laki-laki? Menurutku nggak ada sih, sama aja. Nggak ada ya? Sama aja. Nggak ada privilege apa-apa. Tetap cewek juga tetap akan galon. Wah, nah itu seru-seru. Kalau dilihat dari visual di Instagram, barista kan stylish. Realnya gimana? Kalau aku ya tetap sih harus menjaga penampilan, tapi itu terkadang kayak ada satu momen kayak aduh aku capek banget lagi, udah bingung aja gitu loh mana yang harus dipilih bajunya ya kalau misalnya aku kayak aduh udah nggak ada lagi nih outfit yang bisa aku pakai nih gitu. Tapi tergantung kedai juga Mas.
tergantung dia membolehkan apa enggak. Gitu. Maksudnya? Maksudnya kayak boleh nggak nih pakai baju santai Oh, atau memang di kedainya. di kedainya atau emang kayak kamu harus pakai baju ini ya harus kayak gini ya, kan ada tuh beberapa kedai yang kayak gitu ada. Oke. Nah, oke lah sahabat Travelnetic, itu dulu bincang-bincang kecil kita sama Arnia. Mudah-mudahan karir Arnia di Jogja juga berkembang. Amin. Mudah-mudahan kuliahnya lancar. Jadi psikolog ya. Amin. Ada cita-cita mau jadi apa? Psikiater atau psikolog? Aku ngambil ini industri, psikolog industri. Jadi nanti Untuk ke HR ya. Ya semoga jadi HRD di perusahaan Amin. multinasional ya. Amin. Doain aja ya teman. Nah, buat teman-teman yang mau kenal sama Kak Arnia, ada Instagramnya nggak? Ada. Apa? Arnia_nya 4 kali. Oke, sisa. Gimana? Arnia, terus underscore-nya 4 kali. Oke, silakan di follow dan jangan lupa subscribe channel Travelnetic, like dan komen untuk mendukung channel kita supaya berkembang. Nah, like dari teman-teman sangat mudah, tinggal sekali klik, tapi itu sangat bermanfaat dan sangat membantu kami berkembang ya. Terima kasih. Dadah.